Pengendalian biaya tanpa kompromi, strategi gaji Milan terkuak. Sejak lihat manajemen mengambil alih kepemilikan AC Milan dari tangan Young Hong Lee, mereka mulai membuat keuangan raksasa Serie A tersebut terlihat jauh lebih sehat. La Gazzetta dello Sport menyorot bagaimana Rossoneri di bawah era Young Hong Lee bertaruh pada kedatangan pemain tertentu dengan gaji tinggi dan dengan biaya transfer yang besar, dengan harapan bisa memenangkan trofi atau setidaknya mengamankan tiket kembali ke Liga Champions secara langsung untuk membantu mematuhi financial fair play. Namun langkah tersebut justru menjadi bumerang. Sekarang, raksasa Serie A tersebut lebih cenderung menerapkan kebijakan pengendalian biaya dan ada batas gaji internal yang diterapkan sebesar 4 juta euro atau setara dengan 64 miliar rupiah per musim, dengan beberapa pengecualian seperti Ibrahimovic yang akan turun mendapat bayaran di bawah nominal tersebut jika ia memperbaharui kontraknya. Hal tersebut diterapkan pada Oliver Giroud yang datang sebagai juara dunia dan juara Eropa menerima 3,5 juta euro atau setara dengan 56 miliar rupiah per tahun. Dan hal yang sama juga akan digunakan pada pemain baru yang akan datang musim panas nanti seperti Steven Botman, Renato Sanches dan Divock Origi. Pemberitaan tersebut menggambarkan sebagai semacam filosofi anti limbah yang akan diterapkan elit secara merata, bahkan tanpa keharusan yang dipaksakan oleh parameter UEFA dan kesepakatan penyelesaian, karena strategi mereka sebagai perusahaan adalah mengurangi biaya yang tidak perlu. Para pemain yang dianggap sebagai pilar tim telah melihat gaji mereka meningkat pesat, tetapi dalam batas-batas tertentu. Hal tersebut terlihat pada bagaimana gaji Theo Hernandez yang berubah dari 1,5 juta euro menjadi 4 juta euro per musim. Dan kurang lebih hal yang sama juga akan terjadi pada Rafael Leao dan Ismail Bennacer. Mungkin Alessio Bagnoli adalah contoh bagus lainnya. Kontraknya akan berakhir. Dia adalah kapten Milan, tetapi klub tak ingin membayarnya 6 juta euro per musim seperti yang sekarang, sehingga mereka mengajukan tawaran 2,5 juta sampai 3 juta euro yang merupakan pemotongan gaji yang besar, namun yang mereka yakini adil. Kalulu akui tak takut gagal saat putuskan hijrah ke Milan. Baik muda Pierre Kalulu mengaku tak takut gagal saat memutuskan hijrah ke AC Milan dari Lyon pada jendela transfer musim panas lalu. Musim ini Kalulu menunjukkan bahwa ia telah memiliki kualitas dan kesadaran sebagai bek tengah dalam beberapa pertandingan terakhir dan selama masanya membela Rossoneri. Selain itu ia juga mempertontonkan keberanian dan personalitas yang besar. Bek 21 tahun tersebut telah membuktikan dirinya sebagai inti rencana Milan untuk bergerak maju, dan ia juga menjadi simbol proyek raksasa Serie A tersebut, mengingat ia didatangkan dengan harga yang terjangkau dan berkembang menjadi pemain yang menawarkan jaminan yang besar. Pemain U21 Prancis tersebut siap melanjutkan momentumnya dan ia pun akan dihadiahi dengan perbaruan kontrak yang layak dalam waktu dekat ini. Produk jebolan Akademi Lyon tersebut pun memberikan wawancara kepada LAQB dan ia mengungkapkan beberapa komentar mengenai momennya memutuskan hijrah ke Italia. Saya tahu akan perlu waktu, tetapi saya tahu saya akan berjuang untuk bermain. Saya tidak takut gagal di Milan. Itu juga bisa terjadi di Lyon dan saya akan terlupakan. Ujarnya sebagaimana dikutip dari Milan News. Kalau diperkirakan akan kembali menjadi starter di posisi bek tengah bersama Fikayo Tomori saat Rossoneri menjamu Bologna pada Giornata ke-31 Serie A pada 4 April dini hari nanti di San Siro, yang akan menjadi laga krusial lain dalam perburuan Scudetto klub. Pembangunan stadion terus dipersulit. AC Milan dan Inter Milan ancam keluar dari pusat kota Milan. Presiden AC Milan, Paolo Scaroni, menetapkan tenggat waktu dan memperingatkan pihak berwenang setempat bahwa mereka menginginkan stadion baru dibangun pada 2027 sampai 2028, baik itu di Milan atau di luar kota.
Perdebatan berkecamuk tentang apakah akan merobohkan stadion Giuseppe Meazza yang ada, merekonstruksinya dan membangun arena baru di dekat distrik San Siro yang sama. Alternatif lain muncul setelah pemerintah setempat terus menunda proyek dan menuntut lebih banyak perubahan. Inter dan AC Milan mengancam bisa pindah keluar kota ke Sesto San Giovanni sebagai gantinya. Sesto San Giovanni merupakan kota metropolitan di kawasan utara provinsi Milano, Lombardia. Kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melihat apakah kami akhirnya dapat memberikan kota Milan sebuah stadion modern, sesuatu yang pantas untuk kedua klub ini, kata Presiden Milan Scaroni kepada Rai Sport. Itu tidak berarti jika hal-hal harus diseret lebih jauh sehingga kami tidak akan melihat opsi lain. Saya membayangkan 2027-2028 untuk menyelesaikan proyek, bukan sebelumnya. Jika kami memiliki stadion seperti yang kami proyeksikan untuk Milano dan berinvestasi lebih banyak pada pemain muda, pugas dari Scaroni. Klub dan pemilik lain mengalami masalah serupa di Italia karena birokrasi yang ekstrim dan penolakan terhadap proyek swasta skala besar. Roma telah mencoba untuk membangun stadion mereka sendiri selama lebih dari 1 dekade dan sampai sekarang dengan hampir tak ada kemajuan. Klub lain yang mengalami masalah yang sama ialah Fiorentina, yang telah melihat proposal mereka ditolak oleh dewan lokal untuk mengubah stadion Artemio Franchi. Legenda Inggris yakin Fikayo Tomori bakal dipanggil Gareth Southgate. Legenda timnas Inggris Paul Parker merasa yakin bahwa Fikayo Tomori akan dipanggil oleh Gareth Southgate ke tim nasional. Akan tetapi bek berusia 24 tahun itu harus tetap bermain konsisten bersama AC Milan sampai Gareth Southgate memanggilnya. Fikayo Tomori menjadi salah satu pemain rossoneri yang tidak ikut bertanding di laga internasional pekan kemarin. Padahal performa bek berkebangsaan Inggris itu bisa dibilang luar biasa bersama AC Milan dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu membuat mantan pemain Manchester United yakni Paul Parker angkat suara mengenai tidak terpilihnya Fikayo Tomori untuk masuk dalam skuad timnas Inggris. Paul Parker berasa Fikayo Tomori harus tetap memperlihatkan permainan terbaiknya bersama AC Milan, walaupun saat ini belum mendapat perhatian Gareth Southgate. Akan tetapi Paul Parker merasa yakin bahwa suatu saat nanti bek 24 tahun itu akan dipanggil oleh Gareth Southgate baik dalam waktu dekat ataupun beberapa tahun kemudian. Perbedaan level antara sepak bola Inggris dan Italia dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat Fikayo Tomori masih belum dipanggil untuk memperkuat The Three Lions saat ini. Berbicara soal Tomori, Anda harus membandingkan secara objektif level permainan sepak bola Italia dengan di negara Inggris. Keduanya memiliki permainan sepak bola yang berbeda, ucap Paul Parker kepada Betfred. Saya yakin Gareth Southgate telah mengamati pengalaman bermainnya saat ini. Southgate menginginkan pemain yang tampil reguler di kompetisi Eropa menjelang Piala Dunia 2022. Sebab itu akan sangat berguna untuknya. Kesempatan masih sangat terbuka lebar untuk Tomori menjadi bagian timnas Inggris, mengingat jumlah bek tengah bagus yang mereka miliki tak terlalu banyak. Tutup dari Paul Parker.